Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Terima kasih atas undangannya ya, senang sekali bisa datang. Saya ini enggak ahli pendidikan ya. Hanya ikut berkecimpung di dalam pendidikan karena ya di pondok ya, pondokan pendidikan ya. Selain itu juga ngurusi anak-anak TK. Saya itu ngurusi TK itu 19 TK. Nggak kebayang ya, ada 19 TK. Jadi kalau kumpulan guru-gurunya itu banyak sekali. Jadi kadang-kadang berbicara mengenai itu. TK di Kecamatan Sarang itu rata-rata itu TK yang kami urus. Sudah sekitar 5-6 tahun ini saya dan istri yang bagian ngurusi TK, jumlahnya 19. Jadi wajah saya ini kayak wajah TK mungkin, karena ngurusi TK itu 19. Nah, di perjalanan itu karena saya diminta panitia untuk nyoret-nyoret ya, saya coret-coret, tapi itu hanya sekedar apa ya, saya baca kemudian saya tulis ulang, baca saya tulis, bicara tentang pendidikan, tentang karakter. Karena orang sesederhana mengatakan karakter itu akhlak gitu ya. Tapi baiklah, kita secara runut akan bahas tentang karakter. Bagaimana sih karakter itu kalau bicara TK? Karena saya ini ngurusi 19 TK, jadi saya akan bicara. Biasanya ngomong karakter gini sama ibu-ibu guru apa? Guru TK ini ya, bicara karakter itu ya. Nah saya akan bacakan saja. Baik, karakter adalah ya nanti pokoknya karena persepsi saya ini bicara tentang pendidikan, saya akan bicara pendidikan apa adanya gitu ya. Dan semoga saya tahu ini, nggak tahu sudah ada yang menikah apa belum, Mas? Sudah punya anak belum kira-kira ini soal mendidik anak. Baik ya. Karakter adalah sifat-sifat, nilai dan moral yang melekat pada individu yang menjadi dasar perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, kayak gunung es itu loh. Kalau kita melihat gunung es di lautan, itu kelihatan muncul pojok-pojok, itu kita pastikan dalamnya itu pasti lebih besar daripada gunung esnya itu. Jadi yang muncul itu karena di dalam ada. Dan itu kalau menurut Imam Ghazali sih, Imam Ghazali menyebutnya al-akhlaq hayatun rasikhatun fin nafsi tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah. Yang namanya akhlak itu adalah situasi batin yang menjadikan kita melakukan sesuatu dengan mudah. Kalau mengeluarkan uang 50.000 itu berat, berarti akhlaknya masih bakhil itu. Karena kalau yang namanya akhlak itu standarnya, kata Imam Ghazali itu, kalau sudah melakukan sesuatu dengan mudah itu namanya sudah karakter, itu sudah akhlak. Kalau
naik sepeda motor lalu tiba-tiba simpangan sama mobil, lalu mobilnya itu karena musim hujan itu apa itu ya, nyiprati ya, itu kok langsung bisa memaafkan, itu berarti karakternya karakter luar biasa. Itu namanya karakter. Tapi kalau masih marah lalu diempet-empet sidik, itu belum karakter. Kalau karakter itu sudah ya begitu, itu namanya karakter. Itu karakter. Karena itu kalau kita bicara mengenai pendidikan yang tujuannya pendidikan berkarakter itu untuk membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, memiliki nilai-nilai positif yang membantu mereka berkontribusi pada masyarakat. Itu biasanya standar pendidikan-pendidikan yang bertujuannya adalah pembentukan karakter. Nah, karakter ini sangat penting, sehingga Ibnu Khaldun itu mengatakan begini, Ibnu Khaldun ya, dalam muqaddimahnya itu mengatakan begini, al-umam al-badaiyah, nah itu Ibnu Khaldun ya, tatafadalu fima bainaha bil quwah fa idza taqat tafadalat bil ilmi fa idza balagatin nihayah firraqi tafadalat bil akhlaq. Jadi mula-mula bangsa-bangsa itu saling menilai keutamaannya itu melalui otot. Kalau ototnya kuat, ya itu berarti hebat. Ya kira-kira gitulah. Kalau orang-orang yang mohon maaf ya, yang tidak berpendidikan itu pasti andalannya ototnya ini ya. Jadi kalau kamu lihat orang-orang jalan terus memperlihatkan ototnya, yaitu memang kelasnya masih kelas otot. Tapi kalau sudah nilai naik, itu pasti yang dinilai bukan ototnya tetapi ilmunya. Tapi kalau sudah naik lagi, itu yang dinilai tidak lagi ototnya, ilmunya, tetapi akhlaknya. Itu kata Ibnu Khaldun. Nah, ada Ahmad Shauqi, penyair top dari Mesir, namanya Ahmad Shauqi, yang menulis Ulidal Huda fal kainatu diya'u yang dinyanyikan oleh Ummi Kulsum, namanya Ahmad Shauqi, itu penyair top dari Mesir, itu mengatakan begini, innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Umat itu akan tetap eksis selama akhlaknya masih ada. Kalau akhlaknya enggak ada, umat itu akan hilang. Akhlak itu tidak sesederhana adab dalam pengertian pesantren ya. Akhlak itu adalah karakter. Karakter itu elemennya banyak sekali. Selama itu masih ada, itu sulit untuk hilang. Kalau kita melihat Indonesia itu kayak apa gitu, Indonesia itu kira-kira masa depannya apa ya, tinggal lihat aja karakter orangnya itu. Kalau karakternya pemalas ya kira-kira masa depannya ya gitu-gitu aja. Tapi kalau rajin ya pokoknya dilihat aja akhlaknya. Nah, Toynbee itu sejarawan terkenal sekali, itu menyebut begini, lebih dari 21 peradaban terkemuka, 19 musnah bukan oleh penaklukan dari luar, tapi karena kerusakan moral dari dalam. Jadi kalau Andalusia waktu itu hilang, itu selain karena ada penaklukan dari orang-orang Eropa, kita pastikan itu karena moralnya itu sendiri pasti sudah mulai hancur. Kalau Indonesia itu dijajah oleh Belanda, itu kita pastikan itu karena memang menerima untuk dijajah. Kalau kemudian bertahan sampai 350 tahun dan tetap Islam, itu juga kita pastikan itu karena moral Islamnya pasti kuat.
Jadi kalau pengen mengalahkan Amerika ya rusak saja akhlaknya, biarkan dengan lesbiannya, biarkan dengan itunya, ya pasti nanti akan hancur sendiri. Pokoknya modalnya itu ada di sana. Nah ini berikutnya ya, stabilitas kehidupan kita tergantung kepada karakter kita. Karakter bukan nafsu yang mempertahankan perkawinan cukup lama dalam melakukan tugas membesarkan anak menjadi warga negara yang dewasa, bertanggung jawab dan produktif. Ya, kalau ada orang kuat nikah sampai 70 tahun, itu pasti karakternya top itu. Sampai nikah kok sampai 70 tahun ya, itu kok nggak bosen ya kan? Itu akhlaknya itu top, itu pasti yang mempertahankan itu pasti ada komitmen yang besar di dalamnya, itu pasti ada moral yang luar biasa itu. Sampai itu ya. Dalam dunia yang tidak sempurna ini, karakterlah yang memungkinkan orang mampu untuk bertahan hidup, memikul dan mengatasi kemalangan mereka. Orang hidup 70 tahun itu banyak masalah. Itu kalau sampai 70 tahun masih senyum-senyum, itu berarti akhlaknya, karakternya itu top. Tidak berhenti di usia 50 tahun. Tapi bayangkan orang yang tiba-tiba umur 50 tahun itu bunuh diri, itu pasti akhlaknya agak gimana gitu ya. Anda harus melakukan dengan baik, dan untuk melakukan dengan baik terlebih dulu Anda harus baik. Sebelum Anda baik sulit. Katanya karakter kamu baik dulu, baru kamu akan menjadi orang baik. Satu-satunya cara orang tidak baik menjadi baik itu harus kumpul dengan orang baik. Satu-satunya cara supir yang tidak mau sholat, untuk sholat itu caranya jadikan supirnya kiai. Karena karakternya itu karakter bukan sholat. Ya kira begitu. Tapi kalau karakter baik, dia akan baik dimanapun ketemu, ya itu baik, semuanya terus baik itu ya. Tanpa karakter orang tidak mendapat apa-apa kecuali kehidupan yang gagal, pasti gagal, karena dunia ini banyak jebakan. Begitu ada jebakan satu, dia tidak punya karakter, nggak akan tumbuh lagi. Orang yang hari ini kaya itu pasti pernah gagal. Orang yang hari ini itu ngalim itu pernah rosip, pernah jatuh cinta dan gagal lalu bingung, tapi karena punya karakter sehingga tidak mempengaruhi jalan hidupnya. Kira-kira begitulah ya. Nah, elemen-elemen karakter itu pertama spiritual, kita percayalah itu, kita naikkan nomor 1 karena ketuhanan yang Maha Esa. Itu karakter. Pembangunan nilai-nilai yang berakar pada keyakinan agama dan etika universal. Kemudian ada nilai normal, nilai moral, ada kejujuran contohnya ya, kebaikan, keadilan, empati, sikap sosial. Ini karakter-karakter. Kalau kita membangun sekolah itu komponennya ini. Komponen kalau kita punya cita-cita punya sekolah, bangun sekolah, kita punya cita-cita ini. Kira-kira keluar dari sekolah punya karakter spiritual, punya karakter nilai moral, punya sikap sosial. Sikap sosial ya harus bisa kerjasama, harus bisa, karena nggak mungkin kita hidup sendiri, itu nggak bisa. Kita hanya bisa jadi ketua Nahdlatul Ulama kalau kita bisa bekerja sama. Kita hanya bisa memimpin pondok kalau bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, kita pastikan orang yang tidak bisa bekerja sama itu sulit untuk sukses di dunia ini.
rasa hormat terhadap orang lain, kemampuan beradaptasi dalam kelompok, ya, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, semangat untuk belajar, kemandirian, kemampuan mengambil keputusan yang bijak dan mandiri. Itu adalah karakter-karakter yang kita tanamkan dalam setiap sekolah. Sekolah itu harus menciptakan kemandirian. Saya tahu ini agak berat bagi santri, karena biasanya santri itu selalu pokoknya keputusannya kiai. Iya kalau masih di pondok, nanti kalau pulang gimana itu caranya itu? Ya tetap sowan, ya tetap, tapi tetap punya keberanian untuk menentukan sikap. Ada saatnya kita menjadi dewasa, ada saatnya kita harus ini. Itu saya dulu itu senang sekali punya orang tua itu. Kalau ada apa-apa saya serahkan saja, saya nggak mau ambil keputusan. Tapi begitu ditinggal orang tua, saya harus ambil keputusan. Nah, pendidikan itu pada ujungnya harus melahirkan kemandirian, harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Nah, kebajikan pokok ini milik bersama, miliknya umat Islam, miliknya umat. Hampir semuanya mengacu kepada kebajikan ini. Yang pertama, kebijaksanaan, bukan bijaksana tapi tidak bijak sini, ya. Bijaksana dan bijak sini. Itu pertimbangan yang baik, maksudnya pertimbangan yang baik. Kebijaksanaan memungkinkan kita membuat keputusan-keputusan masuk akal yang baik bagi kita dan baik bagi orang lain. Itu artinya harus pintar, harus belajar dengan baik. Kalau orang tidak belajar, dia tidak tahu kebenaran. Bagaimana mau melakukan kebenaran kalau dia itu tidak tahu mana yang benar? Makanya harus belajar dengan baik. Yang kedua itu keadilan. Keadilan itu artinya menghargai hak semua orang. Itu namanya keadilan. Orang menyebut kaidah kencana, hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kalau dalam bahasa modern, dawuh Kanjeng Nabi itu disebut sebagai kaidah kencana. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau naik sepeda motor tidak kepingin dipepet mobil, ketika bawa mobil jangan mepet-mepet. Itulah kira-kira itu. Dan itu butuh kemampuan tersendiri itu, agar kita bisa berbuat adil. Karena pribadi adalah bagian dari semua orang, karena empati kepada semua orang. Keadilan itu juga harus empati kepada diri sendiri. Dan itu yang disinggung oleh Nabi ketika orang mementingkan orang lain tetapi melupakan diri sendiri, itu juga disinggung. Itu namanya tidak adil. Tidak adil itu kepada orang lain tapi juga kepada diri sendiri. Nah, kemudian ketabahan itu penting sekali. Tabah itu apa sih? Tabah itu memungkinkan kita melakukan yang benar dalam menghadapi kesukaran. Lakukanlah yang benar meski sulit, bukan mudah tapi salah. Kita itu kan kadang-kadang kesusahan ini, sing gampang piyelah gitu kan. Jangan hanya yang gampang saja, juga yang benar. Kalau bisa sih yang benar dan mudah. Tapi kalau pilihannya adalah benar tapi sulit dengan salah tapi mudah, pilihannya tetap benar walaupun sulit. Kira-kira nang masjid sandalnya digasap uang mulai ngodok lah. Paling gampang kan jika sandalnya wong liya. Tapi itu kan salah. Nah, ambil yang sulit, ambil yang sulit.
Pulpen kita hilang di kelas, tiba-tiba masih ada tersisa pulpen 1. Ini kayaknya ketukar. Nah, diambil apa enggak? Nah, gitu kan. Nah itu juga butuh ini ya. Nah, butuh ketabahan untuk tetap dalam kebenaran. Itu berat. Ya, itu berat. Bagi saya itu berat. Banyak orang yang berjilbab lalu hilang jilbabnya karena tidak tabah, karena hidup di Jakarta jilbab sendirian. Dulu Orde Baru itu Mbak Yu saya itu sekolah SMA, Mbak Yu Ipar itu syaratnya sama orang tua saya itu, sepuh saya itu hanya bilang, kamu boleh sekolah SMA tapi wajib jilbaban, satu kelas hanya jilbaban sendiri. Itu sulit tapi benar. Yang mudah apa? Ikut buka. Tapi itu salah. Jadi ya, itu tidak semua orang mampu. Banyak itu santri-santri yang pulang itu kemudian hilang santrinya. Pertama masih pakai kopiah gitu ya. Sini Semarang masih pakai kopiah. Semarang Jakarta kopiahnya copot. Nah, kemudian mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu karakter top itu. Ya itu ada terminologinya adalah dalam kitab Ihya, dalam kitab itu pengendalian diri. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Bahagia itu bisa di-manage, marah juga bisa di-manage. Saya marah sama anak saya, datang saya bisa manage itu. Nantilah marahnya jam 3 saja, padahal datangnya jam 1. Jam 1 masih santai-santai saja, tapi saya undur marahnya. Ini saya lagi kangen sama istri saya, ada tamu, saya undur bahagianya. Itu bisa, itu namanya mengendalikan diri. Tolong yang ahli rokok untuk sementara dikendalikan diri. Ah, gitu kira-kira. Itu namanya kemampuan mengendalikan diri. Itu nanti bahagianya lebih bahagia merokok nanti daripada sekarang. Kalau enggak, coba laksanakan nanti. Nanti bahagianya double. Mantap sekali. Saya sudah bisa membayangkan bahagianya rokok setelah 2 jam guys. Itu namanya mengendalikan diri. Dan itu semua harus bisa. Kalau pengen sukses itu harus begitu. Kepengen nonton besok ujian bisa diundur nontonnya. Kepengen marah bisa diundur, kepengen bahagia bisa diundur, kepengen nikah 4 nunggu di surga. Nah, itu ciri daripada orang sukses itu adalah mampu mengendalikan diri. Nah, kebajikan kelima itu kasih, dalam bahasa kita itu ihsan. Kasih itu melampaui keadilan. Kalau kamu dipukul orang, kamu membalas, itu namanya keadilan. Tapi kalau kamu dipukul, memaafkan, itu namanya ihsan. Itu namanya kasih. Kamu dikasih 2, kamu balas 3, itu namanya ihsan. Tapi kalau kamu balas 2, itu namanya keadilan. Dan dunia itu hanya bisa baik kalau semakin banyak orang yang melakukan ihsan. Dunia ini enggak bisa diatur hanya dengan keadilan. Karena itu cita-cita pendidikan adalah melahirkan santri-santri yang ihsan, ya, santri yang ihsan. Nah, kemudian sikap positif. Kalau kita sifatnya itu negatif, itu beban bagi orang lain. Rapat. Pokoknya mulai sekarang sampai berikutnya kita akan dinas masuk jam 8. Ada yang angkat tangan.
kayaknya itu nggak mungkin. Nah, itu beban. Orang yang mengatakan itu karena negatif itu pandangannya. Itu beban bagi dia sendiri dan beban bagi orang lain. Kalau saya jadi pimpinan punya model kayak begini ini, itu beban bagi saya. Itu. Apalagi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu kalau rapat datangnya tepat waktu itu katanya mu'alaf. Ini NU mu'alaf. Nah, kebahagiaan kita lebih ditentukan kepada positif kita daripada lingkungan kita, tapi positif kita. Sama-sama dapat uang 100-nya, yang satu nilainya negatif karena mengharapkan 200 itu sedih, tapi ada orang yang dapat 50 itu adalah bahagia. Jadi dunia ini banyak ditentukan oleh positif atau tidak positif. Nah, pendidikan kita dengan Ihya Ulumuddin dengan itu adalah melahirkan santri-santri yang positif. Kemudian kerja keras. Nggak ada orang sukses tanpa kerja keras. Nggak ada kata pengganti kerja, itu nggak ada. Nggak ada. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak ada ilmu itu lahir dari kuburan, itu nggak ada itu. Tapi kalau barokah ya, kalau di sarang itu biasanya orang mencontohkan barokah itu kayak cat, ilmu itu kayak tembok. Orang yang punya cat nggak punya tembok itu ngecat apa itu? Nggak punya ilmu, panggonane golek barokah wae. Itu terus tenteng-tenteng nggawa cat wae. Belajar dulu baru nyari barokah. Nah, itu lengkap, ada temboknya, ada catnya. Saya kira gitu. Nah, kemudian adalah ketulusan hati. Ya, saya baca terusnya ya. Berterima kasih. Ya, berterima kasih itu penting sekali. Penting mendidik orang untuk berterima kasih. Penting sekali. Kita di kamar ada orang yang nyapu, terima kasih. Ya, terima kasih itu bukan batin terima kasih, sama seperti cinta. Cinta itu bukan perasaan, cinta itu tindakan berkehendak. Kalau sudah berani ngomong cinta itu berarti berani pasang mahar, itu loh. Itu kira-kira berterima kasih itu tidak dibatin tapi diucapkan, diungkapkan, itu terima kasih. Ya, terima kasih. Ungkapan yang sangat terkenal, kita tidak pernah minum dari sumur yang kita gali. Kita itu minum dari sumur yang orang gali. Lalu kita pernah menggali apa untuk orang lain? Kurang terima kasihnya apa kita ini sama masyarakat sehingga kita bisa minum, sehingga bisa ada tempe, ada itu karena ada orang yang bikin tempe. Nah, kita sudah bikin apa untuk berterima kasih? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu membuat kita sadar akan kekurangan. Kerendahan hati itu juga pengakuan diri sendiri, bukan hanya pengakuan kepada orang lain. Rendah hati itu, kalau hanya pengakuan pada orang lain tapi tidak mengakui diri sendiri, itu namanya bukan rendah hati, itu rendah diri. Orang sering sulit membedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri itu biasanya hanya mengakui orang lain tapi tidak bisa mengakui dirinya sendiri. Sudah pintar baca Fathul Qorib tapi tidak berani mulang, itu namanya rendah diri. Kalau rendah hati itu mengakui orang lain tetapi tetap memberi penghargaan kepada diri sendiri tanpa minta
penghargaan dari orang lain, kita bisa menghargai diri kita sendiri. Itu namanya rendah hati. Nah, kawan-kawan semuanya, ya, pendidikan itu berkaitan dengan kecerdasan dan kebaikan. Jadi tidak hanya kebaikan saja, tapi juga kecerdasan. Tidak hanya kecerdasan saja, tapi juga kebaikan. Ada orang yang baik saja, tapi tidak cerdas, tidak memiliki sesuatu yang dikontribusikan. Itu namanya baik saja, tapi tidak cerdas. Tapi ada juga yang cerdas, tapi tidak baik. Punya, tapi tidak bisa berkontribusi. Nah, pendidikan itu adalah kecerdasan dan kebaikan, kesuksesan dan kemanfaatan, ilmu dan akhlak, tingkah laku yang benar untuk diri sendiri dan tingkah laku yang benar untuk orang lain. Nah, dari mana semuanya itu? Biasanya kalau kita sekolah itu, kalau kita kumpul-kumpul sama TK-TK itu, bermula dari sekolah, dari keluarga. Keluarga itu adalah pusat pendidikan. Pusat pendidikan itu keluarga. Kalau anak-anak yang sukses itu rata-rata adalah anak-anak yang sukses di keluarganya. Bukan berarti yang tidak sukses keluarganya kemudian tidak, tapi rata-rata anak yang siap sekolah itu adalah ketika sudah beres di keluarganya. Itu. Karena itu keluarga ini kemudian menjadi sangat penting sekali. Nah, kemudian ada namanya musuh pendidikan. Musuh pendidikan itu lingkungan kita, televisi, itu musuh pendidikan itu. Karnaval, itu musuh pendidikan itu, karnaval. Nggak tahu kalau di sini. Karnaval kalau di sarang itu orang tua pakai pempes. Itu dilihat oleh anak-anak. Kita sudah duduk gini-gini, buyar semuanya sama karnaval itu musuh-musuh pendidikan itu. Dan sekarang itu musuh pendidikan itu banyak sekali. Ya. Nah, kemudian ya kita lewati, ada orang tua itu yang otoritatif, ada yang otoriter, ada yang permisif. Otoriter itu apa sih? Pokoknya ngomak ngamuk tanpa ada penjelasan, itu namanya otoriter. Kamu harus gini, dia sendiri enggak, orang tuanya lo enggak, kamu harus sholat. Saya punya teman, walaupun saya enggak ngalim, enggak sergap, pokoknya anak saya harus sergap. Itu namanya otoriter. Harus berani sergap untuk mengatakan anak sergap. Itu banyak sekali orang tua itu yang otoriter itu. Ada orang tua itu yang permisif, apa wae oleh, saking sayangi. Jaluk HP, dikai HP, jaluk, itu namanya permisif. Nah, yang baik itu apa? Yang otoritatif, punya otoritas yang tinggi. Ketika saya bilang sama anak saya, kamu harus rajin, saya rajin. Saya juga memberi penjelasan yang rasional, kenapa kamu harus rajin. Itu namanya otoritatif. Kalau kita otoritatif, anak itu manut. Karena itu harus mendidik dengan cinta. Mendidik itu harus dengan cinta. Mendidik karakter yang kuat itu dilakukan dengan cinta. Anak harus sadar bahwa kita mencintainya. Kalau kita sayang sama anak, kalau perlu kita ceritakan. Saya tadi pulang malam-malam hanya karena kepingin ketemu kamu. Saya sayang sama kamu. Orang yang merasa dicintai itu punya keterikatan yang kuat. Kalau anak saya merasa saya cintai, besok saya suruh sekolah, insya Allah manut. Kalau malamnya anak itu saya peluk, lalu merasa kalau dia saya cintai,
besok saya suruh ngaji Quran, insya Allah manut. Tegas tapi dengan rasa sayang. Itu kira-kira kalau keamanan gitulah gitu. Setelah nazir dikasih rokok 1 plat, itu gila kira-kira gitu. Manut sama gitu. Itu kira-kira gitu. Itu namanya otoritatif. Nah, pengorbanan itu penting sekali. Kita itu kalau ada orang berkorban untuk kita, Masya Allah, yang asalnya nggak cinta itu jadi cinta. Kita berkorban, sudah tahu uangnya habis, masih aja membelikan. Oh, itu luar biasa itu. Dan anak kita itu kalau kita tahu kita berkorban. Dan pengorbanan terbaik itu adalah saat ada masalah keluarga tetap bertahan. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dan anak-anak kita itu kalau kita tahu ya, kita berkorban ya, insya Allah ya, itu teorinya ya, walaupun sulit ya, tapi itu luar biasa. Yang namanya pendidikan itu berat ya, harus tegas, nggak boleh pendidikan tidak tegas itu. Kalau kita sudah membuat satu garis, jangan dilewati ya, itu dipertahankan. Kalau kita bikin garis, dilewati, dibiarkan. Besok kita bikin garis lagi, kita lewati lagi. Lama-lama garisnya hilang. Itu membahayakan. Kita itu sebagai pendidik itu menjadi tidak jelas. Maunya apa itu tidak jelas. Padahal yang dipegang itu kan apa yang kita sampaikan ya. Jadi memang pendidikan itu harus tegas itu. Tetapi tentu tidak ada hal-hal tertentu di mana memang harus lentur gitu ya. Kanjeng Nabi itu ada siapa gitu, cara mendidiknya itu apa namanya, ringan, kemudian memudahkan, itu iya gitu ya. Misalnya kayak seperti ini, Kanjeng Nabi itu sama Hasan atau Husain ya, ada kurma sodakoh, kurma sodakoh yang kemudian dimakan oleh Hasan atau Husain. Nahnu alun Nabi kan la na'kulu as-sodakoh, Nabi tidak memakan sodakoh, tidak ada sodakoh, juga putra-putranya, keluarganya tidak ada dari sodakoh. Nah Hasan Husain itu sodakoh dimakan, ya disuruh mengeluarkan gitu ya. Ya itu harus tegas itu. Nabi memperlihatkan tegasnya ya. Kemudian Kanjeng Nabi itu sudah membatasi diri untuk hidup sederhana. Itu Kanjeng Nabi. Tidak boleh ada yang melewati itu. Nah ada problem besar, yaitu ketika Kanjeng Nabi itu menjadi penguasa top, yaitu setelah Fathu Makkah. Karena Nabi menjadi penguasa di Arab, itu menjadi penguasa. Yang kedua setelah perang Tabuk. Karena Nabi sebagai orang Arab itu berani melawan Romawi. Padahal selamanya itu Arab itu enggak berani sama Romawi. Itu Nabi berani sama Romawi, terjadi perang Tabuk. Itu luar biasa. Sampai Madinah kok berani sama Romawi, itu berarti raja yang top itu. Kalau Nabi disebut sebagai raja. Nah, ketegasan Kanjeng Nabi itu ada di mana? Setelah Kanjeng Nabi itu kelihatan kuat, itu yang tidak kuat itu istrinya. Kenapa? Madinah itu tampak makmur. Di sana-sana ada kelihatan makmur, maka istrinya itu menuntut.
nafkahnya naik sedikit dong gitu. Ya itu terjadi itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian tinggal di masjid, lalu melakukan takhyir kepada istrinya. Kalau mau sama saya begini hidupnya, kalau kamu mau yang lebih enak lagi, nggak usah sama saya. Bayangkan itu garis tegas sekali. Nabi itu bikin garis yang nggak boleh dilewati, itu tegas sekali. Karena sekali itu dilewati dan diam, itu garis kita itu konsekuensinya besar. Makanya kalau kita mendidik itu, ya adalah garis-garis merah yang diletakkan di pondok pesantren, dan itu harus tegas. Nggak boleh siapapun yang melanggar, itu harus tegas. Tapi tentu ada hal-hal di mana misalnya orang sholat, orang masuk Islam memberi syarat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya mau masuk Islam tapi syaratnya sholatnya cuma 3. Ya nggak apa-apa, sholat 3 nggak apa-apa. Sehingga Imam Ahmad mengatakan yasihu ma'al Islam akhdhu syartin fasidin, itu sah. Imam Ahmad sampai berani mengatakan seperti itu berdasarkan itu, karena orang masuk Islam syaratnya apa? Sholatnya cuma 3, itu diiyakan sama Nabi, tapi itu namanya syarat fasid. Nanti dengan berlalunya waktu akan ya, jadi ada hal-hal di mana Kanjeng Nabi itu apa ya, lego sekali, itu gampang gitu ya. Itu ya itu Nabi mengajari sholat itu ya berapa menit itu bisa sah itu. Nabi enak-enak khutbah, ada orang datang, Nabi saya orang baru pengen diajari. Nabi terus turun dari mimbar. Oh, itu kalau terjadi sekarang geger itu ya, ada orang di mimbar bisa turun itu kan, terus lalu ambil kursi duduk ngajarin sholat sampai selesai. Jadi ngajari sholat itu cepat sekali itu, dan itu bisa sah. Makanya ada sebagian ulama itu mengatakan kayaknya fikih kita itu terlalu berat, ngajari sholat kok lama banget itu ya. Itu ngajari orang kok bisa sholat cepat, itu berarti gampang itu. Mesti kalau ngajari Kanjeng Nabi itu ya shollu kama ra'aitumuni usolli, itu udah selesai itu. Kalau kita ngajari sholat kok nggak bisa kayak gitu ya, shollu kama ra'aitumuni, itu masih belum baca Fathul Qorib, masih baca nah berarti ada di mana hal-hal di mana Kanjeng Nabi itu cenderung mudah gitu ya, cenderung mudah. Makanya ya begitu. Tapi ada hal-hal di mana itu tidak bisa dilanggar dan tidak bisa dimaklumi, itu memang tegas. Orang dari Taif datang kepada Kanjeng Nabi, kami masuk Islam Kanjeng Nabi, tapi syaratnya di sana kan ada yang namanya lata. Lata itu tolong Kanjeng Nabi nggak usah dirobohkan. Islam tidak mengenal berhala. Kalau kamu mau Islam, berhalanya harus hilang. Karena nggak ada Islam ada berhala, itu nggak ada. Jadi tegas sekali. Nah kemudian, tapi tolong Kanjeng Nabi, kami nggak berani merobohkan. Iya, saya akan kirim santri saya untuk ngerobohkan. Ya dirobohkan. Ya perlu ketegasan dalam beberapa hal. Saya sebagai orang tua juga terhadap anak juga tegas dalam beberapa hal, nggak bisa dilanggar-langgar, nggak bisa di ini batas merah, nggak boleh ini. Tapi adalah yang kemudian diperingan, diberi ini gitu ya, itu ada seni-seninya. Nabi banyak sekali dalam hal tertentu itu memperingan terhadap sahabat-sahabatnya ya,
Tetapi dalam banyak hal, dalam hal di mana memerlukan ketegasan, iya, Kanjeng Nabi sangat tegas, termasuk kepada putrinya Fatimah, ya, termasuk kepada Ali, ya, itu sangat-sangat tegas. Yang berkaitan dengan adab tadi, ya, saya bacanya itu dari ibunya Imam Malik, ya. Saya baca itu dari ibunya Imam Malik ketika memerintahkan anaknya Imam Malik. Malik kecil, ya, masih kecil, pertama kali belajar. Ada orang di Madinah yang sangat terkenal, namanya Robi'atul Ra'yi. Orang paling terkenal di Madinah waktu itu ketika Malik kecil itu namanya Robi'ah. Itu gurunya Imam Malik. Nah, pertama kali ibunya itu memerintahkan anaknya untuk belajar kepada Imam Malik, pada Robi'ah, itu bilangnya begini, ta'allamu min adabihi qabla ilmihi. Kamu harus belajar dari adabnya guru sebelum belajar ilmunya. Itu mengisyaratkan bahwa seorang guru itu panutan. Jadi memilih guru itu guru yang kira-kira perilakunya itu bisa dianut, sehingga murid itu tidak hanya mengambil ilmunya tetapi mengambil adabnya. Saya ilustrasikan lagi, yang terkenal itu misalnya Hasan Basri. Hasan Basri itu kalau ngaji di masjid itu jumlahnya mungkin 1000 atau digambarkan sekian lah. Itu yang bawa pulpen paling hanya 100 atau berapa, yang lainnya mustamiin, dan waktu itu belum ada mic, ya. Kebayang kan, orang ngajar orang 1000 itu kan tidak mungkin. Gimana cara mendengarnya? Maka kalau mereka datang ke pengajiannya Hasan Basri, itu yang dengar hanya beberapa. Maka kalau ditanya, kamu tadi ngaji sama Hasan Basri? Iya. Kamu dapat ilmu apa? Yang bisa menjawab hanya sedikit. Tapi kalau ditanya, gimana tadi duduknya Hasan Basri, gimana tadi ngajarnya Hasan Basri, gimana tadi Hasan Basri ketemu orang, itu semua orang bisa melihat. Nah, itu namanya ta'allumul adab qabla al-ilm. Makanya dulu itu ketat sekali mencari guru. Guru itu kalau kita berguru kepada syekh, itu saya harus bisa belajar dari beliau adabnya sebelum ilmunya. Itu yang pertama. Nah, yang agak terbalik-balik tadi itu, sebetulnya kaidahnya bukan al-ilmu, al-adab muqaddamun al-ilm, bukan, ya. Halil amru muqaddamun alal halil amru muqaddamun alal ittiba. Contohnya itu begini, ya. Misalnya, ya, saya ketemu guru saya, terus kursinya cuma satu, lalu guru saya bilang begini, kamu aja yang duduk. Nah, perintahnya kan duduk, ya. Nah, saya apakah mengikuti perintahnya ataukah adab saya kepada guru? Kalau saya mengikuti perintahnya, ya saya duduk. Saya bilang misalnya guru, monggo jenengan duduk, alhamdulillah. Itu kan suul adab namanya. Kayak Kanjeng Nabi misalnya, ketika menuju ke Badar, itu kan satu onta 3 orang, Abu Lubabah, Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu naik di atas, ketika mau turun,
itu selalu bilang, nahnu namshi angka ya Rasulullah, kami yang jalan, kamu di atas saja. Enggak, saya juga pengen turun. Enggak, Kanjeng Nabi. Ya begitu. Jadi kalau kita diperintah guru, sementara perintahnya itu bertentangan dengan adab, kita mendahulukan yang mana? Nah, para sufi-sufi itu sepakat mendahulukan adab daripada ilmu, kecuali mengkhawatirkan. Contohnya lagi, itu contoh-contoh ya. Jadi bukan kok al-ilmu al-adab muqaddamun alal ilmi, bukan ya. Itu adalah apakah perintah dengan adab itu yang didahulukan yang mana? Kalau kamu diperintah oleh guru kamu, sementara adab mengatakan tidak, sebaiknya mengikuti adab gitu. Nah, tapi kalau yang tadi itu ta'allamu min adabi qabla ilmihi, itu hubungannya dengan guru. Ya misalnya ada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu sahabat yang ahli Al-Quran, wafat di Mesir dan punya makamnya di Mesir, ada masjid namanya Uqbah bin Amir. Itu menjadi pembantunya Kanjeng Nabi. Ketika ngaji sama Kanjeng Nabi itu sekaligus disuruh angon bigolnya Kanjeng Nabi. Nah itu pernah diajak jalan-jalan sama Kanjeng Nabi. Diajak jalan-jalan sama Kanjeng Nabi, pertama Kanjeng Nabi itu naik. Yang nuntun adalah Uqbah bin Amir. Di tengah jalan Kanjeng Nabi turun. Kamu naik? Enggak, Kanjeng Nabi. Jenengan yang naik. Ya itu benar, itu sudah benar, perilakunya Uqbah itu sudah benar. Perintah sama adab didahulukan adab. Kamu harus naik. Enggak, Kanjeng Nabi, jenengan yang naik. Baru di perintah yang ketiga kamu naik. Lalu apa kata Uqbah? Saya khawatir kalau saya tidak naik, saya maksiat kepada Abul Qasim. Maka dia naik, baru dituntun sama Kanjeng Nabi. Ya kira-kira kalau kita sama Mbah Hasyim Asy'ari gitulah. Misalnya sama Mbah Hasyim Asy'ari terus naik onta, terus kamu naik saya tuntun, ya saya tidak mau lah, ya tetap Mbah Hasyim. Tapi kalau diperintahkan yang ketiga ya saya takut juga ya. Kamu naik, ya naik juga, tapi ya tetap duduk. Tapi itu kan Kanjeng Nabi dalam rangka berdiri. Jadi jangan ditukar-tukar ya. Kalau itu kalimatnya yang saya baca dari ibunya Imam Malik itu ta'allamu min adabihi qabla ilmi. Jadi kalau kita belajar kepada guru itu, kamu harus belajar adabnya dulu. Maksudnya kamu belajar kepada beliau itu, beliau sholatnya seperti apa, ininya seperti. Belajar kepada Kanjeng Nabi itu juga begitu. Belajar kepada ulama-ulama itu, lihatlah adabnya. Sebelum kamu belajar ilmunya, belajar dulu adabnya. Nah yang kedua itu, dalam itu adalah apakah mana yang didahulukan, perintah sama adab. Kalau rasanya perintah itu bertentangan dengan adab, maka yang didahulukan adalah adab. Itu. Jadi baik ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.